Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bigiologi. Kita bahas materi dasar persiapan UTBK SNBT. Ya, materinya yaitu subtesnya yaitu PPU dan PBM. Oke, selamat menyimak persiapan UTBK PPU PBM bersama Bigiologi. Kita di sini perhatikan ya, sudah tertulis yang pertama dari satuan bahasa terkecil yaitu kata. Kemudian kita akan bahas tentang frasa, kalimat, paragraf, dan teks. Oke, seperti yang sudah ketika kalian belajar teks di kelas 7 ya, di kelas 7 sampai kelas 12 itu kalian akan belajar tentang unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan. Jadi setidaknya kalian itu sudah punya modal ya, sudah punya modal berkaitan dengan kebahasaan. Nah, kalau kata ya, masnya spill dikit-dikit. Kata itu nanti kita akan mainkan di jenis atau kelas katanya. Ya. Kalau frasa ini nanti kita harus bisa bedakan antara frasa dengan kalimat. Oke. Nah, kalau paragraf sendiri ini adalah runtutan ya dari kata, nanti bisa berpotensi jadi frasa atau kata itu nanti jadi kalimat. Kumpulan kalimat ini nanti masuk di soal yang ada paragrafnya ya, misahkan paragraf, ngurutkan paragraf seperti itu. Kemudian masuk ke dalam teksnya itu sendiri. Ya, jadi ini urutan yang harus kalian perhatikan ketika belajar bahasa Indonesia. Yang paling penting adalah jenis dan kelas kata harus paham. Ya, lanjut. Berkaitan dengan kelas kata, yang pertama ada nomina. Nomina itu gampangnya adalah kata benda. Kata benda ini kalau di dalam struktur kalimat dia bisa menempati sebagai subjek, sebagai objek, sebagai keterangan atau pelengkap. Oke. Jadi nomina itu bisa kita sebut sebagai kata benda kalau di dalam kalimat dia sebagai subjek, objek, keterangan atau pelengkap. Misalkan kita ambil contoh. Dia membeli roti. Dia subjek, oh ternyata dia itu adalah nomina. Kita punya roti sebagai objek itu nomina. Oke, paham ya sampai sini ya. Kemudian misalkan masnya tambah lagi di toko. Nah, toko itu adalah nomina juga. Toko di sini fungsinya di dalam struktur kalimat sebagai keterangan. Mas, bagaimana dengan pelengkap? Bagaimana dengan pelengkap? Ini masnya jelasin berkaitan dengan pelengkap. Misalkan masnya punya kalimat seperti ini. Kebun teh merupakan hamparan permadani hijau bla 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 gitu ya. Jadi di sini masnya punya struktur kalimat di mana ada subjek, ada predikat, kemudian di sini ada pelengkap. Nah, seperti kita bahas tadi, jadi yang namanya nomina di dalam struktur kalimat dia akan berperan sebagai subjek, objek, keterangan, dan pelengkap. Oke? Nah, kalau misalkan dikembangkan lagi materi ini, nomina bisa kita bagi jadi dua. Nomina itu ada yang bisa divisualisasikan, bisa kita lihat, yaitu benda yang konkret atau benda yang abstrak. Jadi seperti misalkan kalau konkret meja, kursi gitu ya. Kalau abstrak itu misalkan udara, jin ya, tuyul gitu. Atau misalkan ada yang berimbuhan ke an. Nah, berimbuhan ke an ini bisa jadi sebagai nomina. Misalkan apa mas, misalkan contohnya mas, kerinduan. Nah, ini adalah nomina. Oke, sementara nomina itu dulu. Nanti kalau misalkan kalian butuh penjelasan lebih lanjut, silakan komen di video ini. Oke, lanjut ke berikutnya. Verba.